Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini teacher akan menjelaskan materi kelas 4 matematika, di mana kita akan membahas mengenai keliling dan luas bangun datar. Nah, pasti adik-adik semua sudah belajar. Jadi ini teacher mengulang kembali bagaimana cara menentukan keliling dan luas bangun datar. Ya, jadi yang pertama itu bangun datar yang kita pelajari di sini ada 3. Ada namanya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, bagaimana perbedaannya dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, mengenai persegi. Nah, ciri-ciri persegi itu kan adalah dia memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Jadi kalau di sini misalkan disebut ini A, B, C, dan D. Nah, jadi kalau persegi itu dia keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama panjang dengan BC, nah sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan DA. Nah, jadi kalau untuk menentukan keliling persegi, keliling itu kan ini dia ya, karena sisinya sama panjang dan sisinya berjumlah 4, maka keliling persegi itu adalah 4 kita kali dengan sisi. Nah, selanjutnya kalau untuk menentukan luas, nah ingat ya, kalau luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya, atau boleh juga ditambah nanti S kuadrat, nah sama aja dia. Nah, itu kalau untuk menentukan keliling dan luas persegi. Selanjutnya, jika persegi panjang. Nah, persegi panjang gimana ciri-cirinya? Jadi persegi panjang ini adalah bangun datar segi 4 ya, karena sisinya juga ada 4. Namun, dia memiliki 2 buah sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi ini dia sama panjang ya. Dan yang 2 lagi juga sama panjang. Nah, artinya dari 4 sisinya ada masing-masing 2 pasang yang sama panjang. Jadi boleh kita sebut ini sebagai panjang dan ini sebagai lebar. Jadi keliling persegi panjang. Andaikan ini A, B, C, D. Berarti kan sisi AB kita tambahkan dengan sisi BC, kita tambahkan dengan sisi CD, dan kita tambahkan dengan sisi DA. Jadi kita dapatkan rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi itu dia rumus keliling persegi panjang. Atau nanti adik-adik juga boleh pakai rumus 2 dikali, kita buka kurung ya, panjang tambah lebar. Nah, nanti hasilnya sama saja ya. Nah, selanjutnya kalau untuk menentukan luas. Nah, kalau persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali dengan lebar. Nah, ingat ya, persegi panjang luasnya panjang kali lebar. Nah, selanjutnya di bangun datar yang ketiga yaitu adalah segitiga. Nah, segitiga di sini kan sebenarnya banyak macamnya ya. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ataupun segitiga yang sembarang. Nah, jadi kalau untuk mencari keliling dan luas itu rumusnya sama ya. Semua macam segitiga itu sama dia rumusnya. Jadi kalau untuk menentukan keliling, karena segitiga itu sisinya ada 3, dan saya ini A, B, C. Jadi kita misalkan yang AC ini sisi yang pertama, yang AB adalah sisi yang kedua, dan BC adalah sisi yang ketiga. Maka kalau keliling kita jumlahkan semua sisinya ya. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi yang ketiga. Nah, itu cara mencari keliling segitiga. Selanjutnya kalau untuk menentukan luas. Luas segitiga itu dia rumusnya adalah alas kali tinggi kita bagi dengan 2. Nah, jadi alasnya yang mana? Alasnya adalah yang si AB ya. Ini adalah alas. Selanjutnya tingginya yang mana? Tinggi, berarti dia yang tegak lurus dengan si alas. Jadi ini kita sebut yang sebagai tinggi. Jadi alas kita kali dengan tinggi, nanti kita bagi 2. Itu cara menentukan luas segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, hitunglah keliling dan luas bangun berikut ya. Jadi ditanya keliling dan luasnya. Yang A, ini gambar apa kira-kira?
ya, karena ada di sini garisnya sama, artinya dia keempat sisinya sama panjang, berarti ini adalah persegi. Nah, kalau untuk menentukan keliling persegi, nah rumus yang mana kita gunakan? Ya, rumus ya ini, berarti keliling sama dengan 4 dikali dengan sisi. Nah, sisinya yang mana? Ini dia sudah diketahui. Ya, jadi 4 kali dengan 6 cm. Dapat kita kelilingnya 24 cm. Nah, bisa adik-adik kan? Oke, lanjut kita yang mencari luas. Nah, kalau untuk mencari luas persegi, nah rumusnya yang mana? Yang ini kita gunakan ya. Sisi kali dengan sisi. Sisi kali sisi ya, berarti 6 cm kali dengan 6 cm. 6 kali 6 sama dengan 36 cm pangkat 2. Oke, itu cara untuk menentukan keliling dan luas persegi. Selanjutnya yang B. Nah, kalau gambarnya seperti ini, ada dikatakan 10 cm dan 4 cm, artinya keempat sisinya tidak sama panjang ya. Maka yang B termasuk itu adalah persegi panjang. Nah, dimana untuk mencari keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 dikali panjang, kita kurung, nah tambah 2 kali lebar. Jadi apa gunanya kita kurung? Supaya kita selesaikan dia terlebih dahulu ya. 2 dikali panjangnya adalah 10 cm tambah dengan 2 kali 4 cm. Nah, berapa hasilnya? 2 kali 10 itu 20 cm tambah 2 kali 4 adalah 8 cm. Dapat kita hasilnya 28 cm. Jadi itu keliling untuk yang bangun B. Selanjutnya kalau luas. Nah, kalau luas persegi panjang rumusnya apa? Yaitu panjang kali dengan lebar. Jadi panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya yang mana? Yang 10 cm. Kita kali dengan lebarnya, yaitu yang 4 cm. Maka dapat hasilnya 40 cm kuadrat ya, 40 cm pangkat 2 atau 40 cm persegi. Sama saja dia. Oke, lanjut kita yang C. Nah, yang C ini kira-kira bangun segi berapa? Kita hitung sisinya ya, ada 1, 2, 3. Maka dia termasuk segi 3. Nah, segitiga yang apa jenisnya? Jadi kalau dia seperti ini kan ada sudut siku-siku. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk mencari keliling, rumusnya sama semua segitiga ya. Kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, kita jumlahkan ke semua sisi yang ada. Di sini ada 6 cm tambah 8 cm tambah 10 cm. Nah, berapa kalau kita jumlahkan? 6 tambah 8, 14 tambah 10, berarti 24 cm. Selanjutnya, kalau untuk menentukan luas. Nah, luas segitiga adalah alas kali tinggi, lalu kita bagi dengan 2. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu belum yang mana alasnya, yang mana tingginya? Nah, jadi kalau alas itu di bawah ini dia ya. Ini adalah alas, jadi 8 cm ini adalah alas. Nah, tingginya yang mana? Yang 6 atau yang 10? Jadi kalau tingginya itu kita ambil dia yang tegak lurus dengan si alas. Berarti si 6 cm ini adalah tinggi ya. Jadi kita masukkan angkanya. Alasnya kan 8 cm kali dengan tingginya 6 cm bagi dengan 2. Nah, boleh kita kalikan, boleh kita bagi 2, atau boleh kita coret juga boleh ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. 8 dikali 3 hasilnya adalah 24 cm pangkat 2. Nah, jadi begitu caranya untuk menentukan keliling dan luas bangun datar. Nah, ini kan jika bangun datarnya cuma satu-satu saja ya. Nah, bagaimana kalau dia campuran? Nah, berikut kita bahas yang di soal nomor 2.
nomor 2. Soalnya hitunglah luas gabungan bangun datar berikut ya. Jadi katakan luas gabungan bangun datar. Berarti kalau kita lihat dari gambar, kira-kira ini gabungan bangun datar apa dan apa. Nah, jadi yang di bawah ini sisinya sama. Berarti yang di bawah adalah persegi ya. Dan di atas dia adalah bangun datar segi 3. Bagaimana cara kita menentukan luas gabungannya? Maka bangun datar ini boleh kita pisah dia dulu. Berarti kan ini ada garis putus-putus ya untuk yang luas persegi. Nah, jadi kalau misalkan kita potong bangun datarnya atau kita buka dia, maka nanti di sini kan ada segitiga. Nah, sini 9, sini 9, ini garis putus-putusnya. Selanjutnya juga ada yang persegi. Nah, seperti itu dia kan. Jadi kalau kita lihat di sini kan 26, ini juga 26, ini juga 26. Maka di atasnya juga 26. Nah, selanjutnya kalau untuk yang segitiga, di sini kan 9, 9. Nah, yang ini kan dia sama sisinya dengan si persegi. Berarti yang di tengah-tengah ini adalah 26. Jadi kalau untuk menentukan alas dari segitiga, alasnya kan yang ini ya, berarti kita jumlahkan semuanya gitu ya adik-adik. Nah, jadi alasnya sudah ya. Selanjutnya yang tinggi, katanya dari atas sampai yang bawah itu dia tingginya adalah 82 cm. Nah, berarti bisa kita dapatkan tinggi segitiga. Bagaimana caranya? Nah, tinggi kedua bangun datar ini kan adalah 82 cm. Sementara si persegi kita, nah dia seperti ini kan. Ini 82 cm. Sementara yang si persegi 26 ya. Sampai di sini artinya yang ke bawah ini tingginya adalah 26 cm. Maka tinggi yang di atasnya berapa? Nah, maka tinggi yang di atasnya langsung kita buat 82 kurang 26. Dapat hasilnya berapa? 56 cm ya. Jadi tinggi segitiga kita ini adalah 56 cm. Nah, yuk kita buat rapi-rapi lagi ya. Jadi yang pertama, ini kita anggap ini luas bangun datar yang pertama dan perseginya adalah yang kedua ya. Maka luas gabungannya adalah luas bangun datar 1 atau si segi 3. Nah, bagaimana bentuk segitiganya? Kita salin lagi. Jadi kan segitiga seperti ini. Nah, jadi ini tadi kita dapat tingginya adalah 56 cm ya. 56 cm. Selanjutnya alasnya kita jumlahkan. Ya, 9 tambah 9 tambah yang sisi persegi tadi kan. 9 tambah 9 18. 18 tambah 26 berapa? 18 tambah 26 berarti dapat kita 44 cm. Sudah ada alas, sudah ada tinggi. Boleh kita cari luasnya langsung ya. Luas yang pertama berarti alas kali tinggi kita bagi dengan 2. Nah, alasnya 44 cm kali tingginya 56 cm bagi 2. Ini boleh kita coret 44 bagi 2, dapat kita hasilnya 22 kali 56. Nah, itu tadi dapat hasilnya 1232 cm kuadrat. Itu masih luas yang segitiga ya, yang masih yang di atas. Nah, bagaimana dengan yang luas persegi? Nah, selanjutnya kita buat luas bangun datar 2 dalam kurung persegi. Nah, perseginya tadi kan seperti ini ya. Putus-putus. Nah, sini 26, sini 26. Kalau luas persegi rumusnya adalah sisi kali dengan sisi ya. Jadi yang luas yang kedua itu sama dengan sisi kali sisi. Dapat hasilnya 26 cm kali 26 cm. 26 kali 26 berapa? Dapat kita nanti hasilnya adalah 675
76 cm pangkat 2 ya. Nah, jadi kan itu sudah kita cari luasnya masing-masing. Maka kalau luas gabungan, ya udah kita jumlahkan ya. Di luas gabungan itu sama dengan luas 1 tambah dengan luas 2. Luas satunya 1232 cm persegi tambah 676 cm persegi. Hasilnya berapa? Ayo. Berarti ini hasilnya 12, 3, 2, 6, 7. Nah, ini 8, 0, 1, 9, 1. Dapat hasilnya 1908 cm persegi. Itu hasilnya ya. Lanjut kita bahas soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3, 4, dan 5 ini dia berupa soal cerita. Nah, jadi kalau dia soal cerita, nah adik-adik harus bisa membuatkan kayak diketahui, ditanya, dan dijawabnya terlebih dahulu supaya kita mudah nanti menjawabnya ya. Jadi kalau yang nomor 3, yang pertama, katanya lantai sebuah ruangan berbentuk persegi dengan keliling 100 cm. Jadi kalau nomor 3 itu dia diketahui ya, kediket adalah keliling. Keliling persegi itu sebesar 100 cm. Berapa sentimeter panjang sisi lantai di ruangan tersebut? Nah, berarti yang ditanya adalah sisi. Nah, maka gimana cara kita menjawabnya? Apa hubungan keliling dan sisi tadi? Jadi, kalau di persegi, keliling itu kan sama dengan 4 dikali dengan sisi. Nah, maka bisa kita carikan untuk mencari sisi itu sama dengan keliling kita bagi dia dengan 4. Nah, dapat kita rumus seperti ini. Baru kita masukkan angkanya lagi ya. Maka sisi sama dengan kelilingnya kan 100 cm bagi dengan 4. Berapa 100 bagi 4? Nah, 100 bagi 4 dapat hasilnya 25 cm ya. Jadi dari rumus keliling ini tadi 4 kali sisi, bisa kita dapatkan rumus untuk mencari sisinya ya. Oke, lanjut kita di soal yang nomor 4. Nah, kalau di soal nomor 4 katanya Pak Ali memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter. Nah, jika keliling kebun Pak Ali 74 meter, berapa meter lebar kebun tersebut? Nah, jadi kalau seperti ini, kita buat diketahuinya dulu. Diketahui, yang pertama adalah panjang. Panjangnya 25 meter. Selanjutnya dia diketahui keliling. Kelilingnya sebesar 74 meter. 74 meter. Dan yang ditanya adalah berapa lebar ya. Jadi tanya adalah lebarnya berapa. Nah, maka bagaimana cara kita menjawab ya? Nah, jadi kalau untuk keliling persegi panjang itu kan rumusnya tadi 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya. Nah, nanti dari rumus ini bisa kita dapatkan rumus untuk mencari lebarnya saja atau panjangnya saja. Nah, bagaimana rumusnya? Jadi kalau untuk mencari lebar itu rumusnya boleh kita pakai keliling, kita bagi dia dengan 2. Keliling bagi 2, baru kita kurang dia dengan panjang ya. Jadi ini cara rumus langsung untuk mencari lebar. Nih. Nah, berarti kita masukkan angkanya ya. Maka lebar itu sama dengan kelilingnya 74 meter. Berarti kita buat rumus dulu. Berarti kan keliling bagi 2 kita kurang dengan panjang. Maka kelilingnya kan 74 meter. Kita bagi dia dengan 2. Kurang dengan panjangnya yaitu 25 meter. Kurang 25 meter. Nah, 74 dibagi 2 berapa? Dapat nanti hasilnya 37 meter. Nah, baru kurang dengan
lanjut kita di soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya. Nah, katanya lantai sebuah ruangan berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang lagi ya. Dengan luas, tapi di sini dia diketahui luasnya 84 meter kuadrat. Jika panjang lantai ruangan tersebut 12 meter, berapa meter lebarnya? Nah, ini ada luas, ada panjang. Yang ditanya lebar lagi. Oke, kita buat nomor 5. Diketahui. Yang pertama luas. Luasnya sebesar 84 meter kuadrat. Selanjutnya panjangnya 12 meter. Panjang 12 meter. Yang ditanya adalah berapa lebar. Nah, jadi kalau kita ingat lagi seperti yang di soal nomor 1, luas persegi panjang rumusnya apa? Kita mau jawab di sini ya. Jawab. Luas persegi panjang itu kan adalah panjang kali dengan lebar. Nah, kalau luasnya ada, panjangnya ada, yang ditanya lebar. Nah, kalau mencari lebar, boleh kita ganti rumusnya. Lebar sama dengan luas kita bagi dengan panjang ya. Jadi kita dapat lebarnya sama dengan luasnya kan 84 meter. 84 meter kuadrat bagi dengan 12 meter. 84 bagi 12 berapa hasilnya? Maka kita tuh 7 meter. Jadi ini kan soal-soal cerita mengenai yang bangun datar ya. Nah, intinya apa? Dari rumus keliling sama dengan 4 kali sisi, bisa kita buat rumus baru yaitu sisi sama dengan keliling bagi 4. Nah, kalau soal nomor 4, dari rumus keliling persegi panjang yang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, bisa kita buat rumus untuk mencari lebar langsung. Caranya keliling kita bagi dengan 2, kita kurang dengan panjang. Gitu juga sebaliknya ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Nah, dari luas persegi yang panjang kali lebar, bisa kita membuatkan rumus untuk mencari lebarnya langsung, yaitu luas persegi panjang kita bagi dengan panjangnya. Nah, begitu kira-kira ya kalau untuk soal-soal mengenai bangun datar. Nah, mudah-mudahan adik-adik paham. Selanjutnya kita bahas di yang bab berikutnya.